Selamat datang di sebuah tur yang paling personal dan mungkin paling menakjubkan yang pernah ada. Yups, sebuah perjalanan langsung ke dalam mesin paling kompleks yang kita semua miliki, otak kita sendiri. Yuk kita bedah cara kerjanya lapis demi lapis. Pernah kepikiran gak sih soal ini? Dari mana datangnya sebuah ide? Gimana caranya rentetan suara dan gambar di sekitar kita tuh kok bisa berubah jadi pemahaman, ingatan, atau bahkan sebuah keputusan yang penting banget? Nah, pertanyaan ini yang akan jadi pemandu kita hari ini. Oke, kita mulai dari konsep utamanya dulu ya. Semua proses ajaib tadi itu disebut kognisi. Gampangnya, anggap aja kognisi itu sebagai sistem operasi atau OS-nya otak kamu. Dia tuh software yang ngejalanin semuanya, mulai dari ngenalin muka teman sampai mecahin soal matematika yang rumit. Biar lebih gampang lagi buat dipahamin, kita bisa bayangin cara kerja otak tuh mirip-mirip sama komputer. Ada 4 langkah simpel. Informasi masuk, itu input, terus diolah, itu proses, lalu disimpan, penyimpanan, dan kemudian menghasilkan tindakan atau respons, output. Nah, model inilah yang bakal jadi peta perjalanan kita. Mari kita mulai dari langkah paling awal. Gimana caranya dunia luar, semua pemandangan, suara, dan sensasi bisa masuk ke dalam pikiran kita? Semuanya berawal dari sini. Jadi gini, persepsi itu bukan proses pasif kayak kamera lagi ngerekam ya. Mata kamu mungkin ngelihat sebuah objek, tapi otak kamulah yang secara aktif nerjemahin, oh itu sebuah kursi, berdasarkan semua pengalaman kamu di masa lalu. Persepsi itu ibaratnya penerjemah pribadi buat otak kita. Coba bayangin deh, kamu lagi ada di kafe yang rame banget. Ada banyak suara, pemandangan, aroma. Nggak mungkin kan kamu proses semuanya sekaligus? Nah, disinilah attention atau perhatian main perannya. Attention itu kayak filter atau satpam yang nentuin, oke, obrolan di depan saya ini penting, yang lain abaikan dulu. Otak kita tuh punya 2 mode utama buat atensi. Yang pertama, atensi selektif. Ini tuh pas kamu lagi fokus total sama satu hal. Misalnya pas lagi asyik baca buku. Dunia sekitar tuh kayak nggak ada. Sebaliknya, ada atensi terbagi. Nah, ini upaya kita buat multitasking. Nyetir sambil dengerin musik dan ngobrol. Masing-masing ada gunanya, tapi cuma satu yang bisa menghasilkan pemahaman yang benar-benar dalam. Oke, setelah informasi berhasil lolos dari penjaga gerbang atensi, terus diapain? Informasi itu kan nggak langsung hilang gitu aja dong. Yuk kita lanjut buat lihat gimana otak kita nyimpan informasi itu buat digunain nanti. Proses memori itu ternyata punya 3 tahap yang jelas banget. Pertama, encoding, yaitu proses ngubah informasi jadi format yang bisa disimpan otak. Kedua, storage, ya proses menyimpannya itu sendiri. Dan ketiga, retrieval, yaitu pas kamu coba ingat-ingat lagi. Kalau salah satu dari 3 tahap ini gagal, ya kita jadi lupa. Kita bisa bayangin 2 bank memori utama kita tuh kayak gini. Memori jangka pendek atau memori kerja, itu ibarat RAM di komputer. Cepat, tapi kapasitasnya terbatas dan cuma sementara. Ini yang kamu pakai buat nginget nomor telepon sesaat sebelum kamu catat. Sementara itu, memori jangka panjang itu kayak hard drive raksasa. Tempat kamu nyimpen semua pengetahuan dan pengalaman hidup kamu. Dan hard drive ini tuh rapi banget loh. Ada folder buat memori episodik. Ini kayak album foto mental dari cerita hidup kamu. Terus ada folder semantik. Ini ensiklopedia pribadi kamu yang isinya fakta-fakta. Dan ada folder prosedural yang nyimpen semua skill otomatis kayak ngikat tali sepatu atau naik sepeda. Punya gudang data segede gaban, ya percuma aja kalau nggak bisa kita pakai kan? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana otak secara aktif menggunakan informasi yang udah disimpan itu buat mikir dan bertindak. Jadi, berpikir itu sebenarnya apaan sih? Sebetulnya itu adalah gabungan dari beberapa tindakan mental. Berpikir itu adalah saat kita pakai penalaran buat narik kesimpulan, mecahin masalah, nimbang-nimbang pilihan buat ambil keputusan, dan tentunya pakai bahasa buat nyusun dan nyampein ide-ide kita. Nah, ini salah satu poin yang penting banget. Otak kita tuh bisa berpikir dengan 2 cara yang sangat beda. Berpikir konvergen itu pas kamu lagi ngerjain soal matematika. Biasanya ada satu jawaban yang benar, logis dan analitis. Kalau berpikir divergen itu pas kamu lagi brainstorming. Kamu nyari sebanyak mungkin ide kreatif, nggak ada yang salah. Dua-duanya sama pentingnya. Oke, kita udah lihat cara kerja mesinnya. Sekarang bagian yang paling seru, gimana caranya kita bisa upgrade mesin ini. Gimana caranya biar otak kita kerja lebih oke, lebih pinter, dan lebih efisien? Kerangka kerja ini namanya taksonomi Bloom. Nunjukin kalau belajar itu kayak naik tangga. Paling dasar itu cuma nginget fakta. Tapi belajar yang sebenarnya itu terjadi pas kita naik lebih tinggi. Dari sekadar paham,
terus bisa nerapin, nganalisis, ngevaluasi, sampai puncaknya, yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, poin krusialnya itu ini. Pendidikan dan pengembangan diri zaman sekarang tuh udah nggak fokus lagi di dasar piramida. Tujuannya adalah buat ngelatih kita pakai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang biasa disingkat HOTS, yaitu 3 level paling atas tadi. Inilah yang dibutuhin buat inovasi dan mecahin masalah kompleks di dunia nyata. Terus, gimana cara ngelatih HOTS? Nah, ini beberapa strategi yang udah terbukti secara ilmiah dan bisa langsung kamu coba. Jangan cuma jadi pendengar pasif, belajar sambil praktek. Coba hubungkan ide baru dengan pengalaman pribadi kamu. Atau bikin mind map buat ngeliat gambaran besarnya. Ini semua beneran ngebantu loh. Kutipan ini benar-benar ngerangkum seluruh perjalanan kita dengan sempurna. Kognisi adalah keseluruhan proses yang luar biasa. Sebuah tarian yang kompleks antara indera, ingatan, dan pikiran yang terjadi setiap detik di dalam kepala kita. Jadi inilah pertanyaan terakhir buat kamu. Dari semua yang udah kita bahas, mulai dari teknik belajar aktif sampai mind mapping, mana yang bakal kamu coba duluan buat nge-upgrade sistem operasi kamu sendiri? Karena, pada akhirnya, memahami cara kerja pikiran adalah langkah pertama untuk membuatnya bekerja lebih baik untuk kita.